Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tools and technique used in auditing IT. Jadi, ini adalah berbagai alat dan teknik yang digunakan dalam proses audit IT. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang proses audit dari awal risk assessment sampai dengan result and communication ya. Jadi pada pertemuan awal kita sudah membahas tentang risk assessment dan juga kita sudah identifikasi berbagai resiko yang terjadi dan juga mencari contoh kasus-kasus mengenai resiko audit IT ya. Selanjutnya yang audit plan di minggu lalu juga kalian sudah mencoba membuat memo terkait audit plan. Selanjutnya adalah audit prosedur dan result and communication, ini juga sudah kita bahas sekilas di pertemuan minggu lalu. Oke, nah dari proses audit dari awal sampai akhir ini, auditor memerlukan berbagai tools dan teknik ya untuk membantu supaya proses auditnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi yang akan kita bahas nanti poin-poin intinya saja ya. Nanti untuk lebih rinci saya akan minta kalian untuk membaca lebih lanjut di buku referensi dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sana. Oke, kita lihat di sini bahwa auditor itu perlu diberikan pemahaman bahwa terdapat berbagai alternatif alat dan teknik untuk membantu dalam melakukan proses audit pada audit IT ini ya. Jadi untuk menguji operasi sistem yang terkomputerisasi, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data yang terkandung di dalam file-file komputer atau soft file gitu ya. Jadi alat dan teknik apa yang bisa digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menguji data-data yang berada di dalam komputer gitu. Kemudian penggunaan dari tools dan teknik ini tujuannya agar pekerjaan auditor itu bisa lebih efisien dan efektif. Nah, kalau kalian baca lebih lanjut di buku, tools and teknik ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama audit productivity tools. Ini software yang membantu auditor untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administratif gitu ya dalam proses audit. Nah, selanjutnya yang kedua, sistem documentation teknik. Ini tekniknya. Kalau tadi pertama ini softwarenya, ini teknik atau metodenya seperti membuat flowchart, data flow diagram, business process diagram gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Computer Assisted Audit Technique atau CAAT. Nah, ini adalah software yang digunakan untuk proses di dalam pengujian auditnya ya. Nah, ini sudah kalian pelajari di mata kuliah di semester sebelumnya ya. Kalau diajar oleh Pak Oni atau Bu Fatim di mata kuliah TABK gitu. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3, jadi tools and teknik yang digunakan dalam audit itu, pertama audit productivity, sistem documentation teknik, dan juga computer assisted audit teknik. Nah, kita lihat satu-satu ya secara sekilas. Yang pertama, audit productivity tools ini digunakan oleh auditor untuk melaksanakan beberapa hal ini. Jadi kan di dalam proses audit itu ada audit planning and tracking, documentation, presentation, communication, data management, electronic working paper and groupware, dan juga resource management. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses audit ya. Nah, di dalam proses ini itu bisa dibantu dengan berbagai tools dan teknik. Kita lihat satu-satu. Nah, ketika melakukan audit planning and tracking, di sini kalau masih ingat yang dulu sudah kita bahas ya, pertama itu kan
melakukan developing audit universe. Jadi scope auditnya itu apa, lingkup auditnya itu apa saja untuk mengidentifikasi potential audit areas. Jadi kira-kira pada area yang ditentukan tersebut resikonya yang paling tinggi yang mana, yang banyak memiliki kelemahan yang mana, begitu ya, yang kemarin kita bahas. Nah, setelah diidentifikasi resikonya, kemudian diurutkan prioritasnya, mana yang sebaiknya diberi perhatian lebih dalam proses audit, gitu. Kemudian juga pada audit planning itu membuat jadwal audit, kemudian budget ya, yang kalian sempat buat pada saat membuat memo audit plan. Juga melakukan tracking dari progress auditnya atau perkembangan proses audit. Nah, di dalam hal-hal ini tadi itu bisa dibantu dengan tools-tools ini. Jadi spreadsheet, database software, kemudian project management software gitu ya. Ini beberapa contohnya aja ya. Jadi kalian juga boleh pakai yang lain seperti Excel atau Microsoft Word atau aplikasi-aplikasi lain atau software lain yang sekiranya bisa untuk membantu dalam proses ini gitu. Kalau spreadsheet kan bisa digunakan oleh berbagai orang di berbagai tempat ya, biasanya datanya satu tapi bisa diakses oleh banyak orang gitu. Nah, ini makanya spreadsheet itu juga sering digunakan dalam proses audit gitu. Oke, selanjutnya adalah documentation and presentation. Nah, dua hal ini juga sering dilakukan di dalam proses audit ini selalu dilakukan ya, proses mendokumentasi bukti-bukti, mendokumentasi hmm, langkah audit apa saja yang dilakukan itu kan selalu didokumentasikan. Nah, eee, tools-tools yang membantu dalam dokumentasi dan presentasi itu tadi sama ya, spreadsheet juga, kemudian bisa menggunakan, Microsoft Word, Microsoft Excel, di sini ada Microsoft Office ya. Oke, kemudian juga untuk presentasi, presentasi itu kan selalu dilakukan misalnya dari auditor junior ke manajernya atau juga melakukan presentasi ke klien. Nah, ini juga berbagai software bisa digunakan untuk melakukan presentasi ini, misalnya menggunakan PowerPoint atau yang sekarang sering kalian gunakan Canva itu ya. Kemudian alat-alat lain seperti video conferencing, Zoom, atau merekam video capture untuk merekam, eee, yang ada di laptop yang dijalankan apa, itu kan pakai video capture gitu ya. Nah, itu beberapa tools yang bisa digunakan pada proses presentasi dan dokumentasi. Nah, selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini kan juga hal yang krusial ya dalam proses audit. Ini juga diperlukan berbagai tools di dalam proses komunikasi ini. Kalau kita kan sudah terbiasa ya menggunakan berbagai apa namanya, alat-alat untuk berkomunikasi secara online seperti Zoom dan Google Meet itu ya. Itu juga digunakan dalam proses audit. Kemudian data management, electronic working paper, dan groupware. Jadi, kalau data management itu bagaimana auditor itu bisa melakukan manajemen dari data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi misalnya dia sudah mengumpulkan berbagai bukti, juga berbagai data gitu ya. Kemudian suatu waktu dia ingin mengambil kesimpulan dan memerlukan beberapa data. Nah, kalau data itu tidak di-manage dengan baik, maka auditornya akan kesulitan untuk mengambil data tertentu. Oleh karena itu dia perlu melakukan sebuah data manajemen. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada central data repository. Jadi di sini di masing-masing audit personel itu harus menginput data ya ke central data repository ini tadi. Kemudian setelah dilakukan input, itu perlu dilakukan pengolahan dan pengelompokan data sehingga bisa dikelompokkan menjadi historical risk, audit schedule, budget, dan sebagainya gitu ya. Nah,
Jadi database application ini bisa digunakan untuk mengkonsolidasi data dan mengelompokkan data gitu ya. Jadi biasanya data manajemen ini dilakukan dengan aplikasi database. Selanjutnya electronic working paper atau EWP ya, ini membantu dalam proses membuat kertas kerja atau working paper. Nah, ini ada software yang dinamakan dengan electronic working paper. Ini adalah software yang membantu dalam membuat, mendokumentasi, melihat, dan melakukan share, serta menyimpan pekerjaan-pekerjaan audit. Jadi kalau ada electronic working paper ini akan lebih mudah ya bagi auditor untuk menyimpan datanya. Kalau zaman dulu itu di KAP, working paper itu harus dibuat secara manual di Excel gitu. Jadi kadang garisnya tidak sama gitu ya, ada yang jaraknya besar, ada yang jaraknya kecil dan sebagainya ketika di-print, tidak lurus gitu ya. Nah, kalau ada electronic working paper ini akan sangat membantu dalam proses administrasi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah Groupware. Groupware itu, sebuah software yang bisa dilakukan untuk, bekerja bersama-sama gitu ya, atau melakukan collaborative work gitu. Nah, ini ada beberapa tools juga ya, misalnya lewat video conference tadi Zoom, Google Meet, email, message boards, atau grup WA ya, kalau sekarang yang sering digunakan untuk berdiskusi bersama kelompok. Nah, selanjutnya resource management. Nah, di sini kita lihat penjelasannya ya. Kalau apabila staf auditor itu bekerja di audit lokal atau di lapangan, manajer itu tetap harus memberikan guidance atau arahan dan juga mereview pekerjaan auditnya sejalan dengan progres dari pekerjaannya. Nah, kalau misalnya manajer dan stafnya tidak berada di tempat yang sama, maka diperlukan sebuah komunikasi yang lancar ya, dan juga tim manajemen itu harus bisa melihat hasil pekerjaan dari staf auditornya. Oleh karena itu, perlu beberapa tools juga yang membantu ini, misalnya melalui email, message board, atau computer forums gitu ya. Jadi tadi mungkin spreadsheet tadi ya, jadi manajemen bisa langsung melihat hasil pekerjaan dari stafnya di spreadsheet dan memberikan komentar secara langsung. Dan jadi kalau misalnya ada data yang kurang, staf yang ada di lapangan bisa langsung meminta kekurangan data tersebut pada klien gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah audit productivity tools ya, berbagai software yang bisa digunakan oleh auditor dalam proses-proses auditnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem documentation teknik. Nah, sekarang ini tekniknya, kalau tadi tools-nya ya. Nah, di sini auditor itu perlu mendokumentasi sistem informasi, khususnya kalau di kita di akuntansi yang diperiksa kan aplikasi-aplikasi keuangan ya. Nah, dengan sistem ini akan membantu auditor, akuntan, konsultan, dan manajemen untuk memahami apa yang terjadi di dalam aplikasi finansial tersebut, dan juga untuk mengetahui secara efektif bagaimana melakukan evaluasi pada sistem tersebut. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu naratif atau uraian gitu ya, kemudian diagram, tabel, data flow diagram, bisnis proses diagram, flowchart, dan sebagainya. Kita lihat contohnya yang ada di buku. Nih, poin 4.1 ini adalah DFD ya, atau data flow diagram. Nah, di sini itu auditornya sedang memeriksa payroll processing application system, jadi sistem aplikasi
pemrosesan gaji ya. Nah, auditor itu pengen tahu alurnya itu seperti apa sih, kemudian bagian apa saja yang terlibat di dalam proses ini. Jadi auditornya membuat sebuah, DFD ya. Jadi di sini dilihat Viral Processing Application System, ini dari departemen di dalam organisasi, dia memberikan informasi berupa time card atau, kartu jumlah jam bekerja karyawan, diinput ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian bagian SDM, dia menginput, new employee form atau form, pegawai baru dan juga pegawai-pegawai yang, ada perubahan data gitu ya, dia input ke dalam sini gitu. Nah, ini bagian-bagian yang melakukan input data. Nah, kemudian dari aplikasi ini akan diolah sehingga menghasilkan beberapa informasi untuk beberapa bagian seperti ini. Jadi, pertama dia menghasilkan, cek gaji atau payroll check ke bank. Nah, bank ini nanti kan yang bertugas selanjutnya untuk melakukan pembayaran gitu ya. Kemudian dia juga menghasilkan employee check atau bukti ceknya ke karyawan. Bukti employee checks-nya ya, gajinya itu berapa gitu diberikan ke karyawan. Nah, kemudian laporan penggajian diserahkan ke manajemen dan juga laporan pajak atas gaji tersebut diserahkan ke pemerintah gitu. Nah, kalau di sini kan, sudah terlihat ya, oh alurnya ternyata seperti ini, pihak-pihak yang kepentingan seperti ini gitu. Nah, dari sini kan auditor bisa membuat analisa ya. Nah, ini harusnya yang bisa melakukan input data siapa lagi atau harusnya dia bisa menghasilkan informasi apalagi selain ini gitu ya. Jadi ini memudahkan auditor untuk melakukan analisa. Nah, selanjutnya membuat flowchart. Selain DFD tadi, auditor juga bisa membuat flowchart. Di sini tentang accounts payable ya. Nah, ini juga kalian sudah pelajari di mata kuliah SIA ya. Kalau bentuknya seperti ini artinya apa? Kalau invoice bentuknya begini gitu ya. Nah, ini ada alur tertentu yang digambarkan. Biasanya boleh kalian, sebagai auditor boleh meminta data flowchart ini ke perusahaan, tapi tetap harus dicocokkan dengan, melakukan observasi, betul nggak proses yang terjadi memang seperti ini. Kalau misalnya tidak, perlu disesuaikan oleh auditor gitu ya, bagaimana yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, setelah digambarkan dari proses awal, kemudian menggambarkan tugas, masing-masing bagian seperti ini sampai akhir, nah di sini auditor bisa menganalisa kira-kira kelemahan yang terjadi itu ada di bagian mana, gitu ya, atau barangkali ada hal-hal yang bisa proses yang bisa dipersingkat atau proses yang malah terlalu singkat sehingga kurang pengawasan dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini adalah teknik untuk melakukan analisa. Nah, di sini penjelasannya ya. Jadi flowchart itu merepresentasikan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan pengendalian dan juga kelemahan yang ada di aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kalau tanpa bantuan flowchart itu akan lama ya mungkin dan membingungkan. Tapi kalau dengan membuat flowchart bisa kelihatan ini kelemahan dan kekuatannya di mana gitu. Oke, kita lewati dulu ya. Nah, di sini auditor itu kan intinya harus memahami ya bagaimana sebuah sistem itu menghasilkan data yang dat- menghasilkan dokumen-dokumen atau informasi gitu ya. Nah, itu kan auditor perlu mempelajari. Nah, cara mempelajarinya itu dengan proses-proses tadi tersebut, membuat flowchart, membuat DFD gitu ya. Oke, kemudian di sini juga auditor itu perlu mengidentifikasi potensial area untuk melakukan pengujian dengan prosedur audit seperti mereview dokumentasi, kemudian melakukan interview dari
orang-orang di dalam organisasi tersebut, melakukan inspeksi, membandingkan, dan juga melakukan analisa, catatan di perusahaan gitu ya. Jadi tidak sebatas menggambarkan flowchart-nya saja, tapi juga dicocokkan, diobservasi, dibandingkan, melakukan wawancara, dan membandingkan dengan dokumen-dokumen gitu. Oke, nah di sini adalah contoh sumber, dokumen ya. The document flow diagram should include source and source document, each operating unit or office through which data are processed, destination of each copy of the source document, action taken by each unit, controls, and also recipient of computer outputs. Jadi seperti contohnya tadi harus jelas ya dokumen tersebut bersumber dari mana, kemudian diproses menghasilkan apa, dan tujuannya diberikan ke siapa gitu ya. Oke. Nah, setelah menggambar itu tadi, flowchart, diagram, dan sebagainya, auditor itu harus mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi ya, seperti proses-proses yang tidak diperlukan, kemudian yang bottleneck ya, atau menghambat gitu, sehingga prosesnya itu bisa tertunda atau lama. Nah, kira-kira di mana yang bottleneck gitu, kira-kira yang menghambat itu ada di proses mana. Nah, itu yang harus dipecahkan oleh auditor gitu. Nah, kemudian, bagian-bagian mana pada proses tersebut, di mana karyawan itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mereview laporan yang dihasilkan dan juga membuat koreksi gitu. Nah, jadi kira-kira dalam setiap proses itu apakah waktu yang dibutuhkan itu cukup atau terlalu lama dan sebagainya, gitu ya. Nah, setelah mengidentifikasi hal-hal ini, auditor itu perlu membuat, rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Nah, dari sini, ini tadi contoh yang sama ya. Jadi, kalian bisa identifikasi kira-kira kalau seperti ini tuh, ada nggak masalah yang terjadi? Apakah ada proses yang tidak diperlukan, atau bottleneck point, atau yang tidak memiliki cukup waktu untuk, audit, ya karyawannya itu untuk memeriksa kembali dan melakukan revisi gitu ya. Nanti bisa dicermati dan dibaca penjelasannya di, buku gitu. Oke, nah selanjutnya adalah Computer Assisted Audit Techniques atau CAAT. Ini adalah sebuah aplikasi ya, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi integritas dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi yang ada di perusahaan itu kira-kira dapat dipercaya atau enggak ya. Nah, itu bisa menggunakan CAAT ini. Dan juga melakukan penentuan apakah aplikasi tersebut itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan juga memonitor, processing result. Jadi hasilnya itu kira-kira, sesuai enggak dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini beberapa contoh ya dari aplikasi mungkin yang sudah kalian pelajari ACL, cuman sekarang itu infonya ACL itu sudah sudah jarang gitu digunakan. Jadi, nanti mungkin akan diberikan berbagai, contoh software lain ya selain ACL yang lebih update gitu. Kalau ini contohnya sementara masih ACL dalam membantu melakukan, ini, ada memilih sampel size, memilih sampelnya, jadi menentukan misalnya, ada 1.000 persediaan, kira-kira berapa ukuran sampel yang perlu dipilih, misalnya 100 sampai 200, kemudian dari 1.000 itu yang mana yang harus dipilih, apakah yang nilainya 5 juta ke atas dan sebagainya gitu ya. Jadi ACL itu membantu itu, menghitung sampel, terus memilih sampel, menghitung, perkalian-perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Jadi ACL itu alat bantu gitu ya dalam proses audit gitu. Kemudian contoh lain di sini Microsoft Access.
Microsoft Excel itu juga selalu digunakan dalam proses audit karena kan kemampuannya untuk, mengolah data ya, berbagai rumus bisa dimasukkan di dalam Excel. Jadi walaupun sekarang itu sudah ada berbagai aplikasi, tapi Excel itu rata-rata masih digunakan dalam proses audit. Nah, ini yang lebih baru ya, SAP Audit Management. Jadi sekarang itu sudah rata-rata menggunakan SAP instead of ACL ini. ACL sudah mulai ditinggalkan dan karena ini, SAP itu lebih menyeluruh gitu. Saya sendiri belum pernah mencoba kalau yang SAP itu, tapi, informasinya untuk, berbagai perusahaan itu sekarang sudah menggunakan SAP ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang bisa dibantu oleh si EET itu tadi. Jadi, items of audit interest itu tadi bisa membantu memilih ini, item-item yang tidak umum, kemudian item-item yang nilainya material dan mencurigakan, itu si EET tadi bisa membantu menemukan gitu atau sampel menghitung sampel secara statistik atau memilih sampel secara statistik, secara acak, itu dia bisa membantu menghitungkan dan memilihkan gitu ya. Kemudian juga audit matematik itu tadi yang saya jelaskan, jadi bisa melakukan, perhitungan-perhitungan, cross-footing gitu ya, bisa mencocokkan, memastikan ini sesuai atau enggak, itu bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut. Kemudian juga data analisis, ini membandingkan dan menyimpulkan data. Nah, jadi kan ini sangat membantu auditor ya, mempersingkat waktu kerjanya dibandingkan dengan auditor menghitung sendiri. Mungkin kalau pakai Excel juga bisa ya, tapi ketika kepencet atau salah memasukkan rumus, salah, memasukkan data dan sebagainya, bisa terjadi kesalahan. Namun kalau menggunakan bantuan aplikasi ini akan meminimalisir kesalahan yang terjadi, gitu. Oke, nah data analisis program ini juga menggunakan berbagai teknik ya. Jadi CAAT itu gabungan antara tools dan teknik. Kalau tadi di poin A tadi kita bahas tools, poin B teknik. Kalau CAAT ini gabungan antara tools dan teknik. Jadi dari hasil analisa yang dilakukan oleh komputer itu tadi akan menghasilkan histogram, modeling, dan juga comparative analysis. Nah, seperti ini ya nanti hasil analisa dari SAP tadi dan berbagai software lain. Jadi menghasilkan histogram, membandingkan produk perusahaan, ini penjualan ya, juga membandingkan dengan data tahun ini dengan tahun yang lalu. Nah, ini juga pakai Excel tadi juga bisa ya menghasilkan semua data ini. Oke. Nah, di sini juga ada penjelasannya mengenai si CAAT for sampling. Itu tadi yang saya sempat jelaskan ya. ACL itu membantu menghitung ukuran sampel dan juga memilihkan sampel. Di sini ada beberapa teknik sampel yang biasa digunakan yaitu judgment sampling dan juga statistical sampling. Kalau judgmental sampling ditetapkan oleh auditor ya, kira-kira mau yang mana gitu. Misalnya mau dipilih yang bulan Januari dan Maret gitu, atau misalnya mau dipilih yang area A dan area C gitu. Nah, itu berdasar pertimbangan auditor dengan, pertimbangan tertentu gitu ya. Kalau statistical itu menyerahkan kepada, rumus-rumus di aplikasi gitu ya. Jadi secara random memilih dengan dengan rumus-rumus yang ada di komputer begitu. Nah, di sini juga bisa melakukan review dari aplikasi yang diaudit. Ini melakukan analisa, membandingkan, kemudian conduct random samples itu tadi ya, melakukan validasi perhitungan dan juga melakukan analisa umur dari file-file transaksi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh si EET.
Oke, nah ini ACL, nanti bisa dibaca-baca lagi ya, ACL juga sudah kalian pelajari mungkin, jadi kalian mungkin masih ingat gitu ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh ACL. Ini beberapa keuntungan dari ACL, mungkin kalau yang, apa namanya, aplikasi yang sudah ada sekarang bisa benefitnya bisa malah lebih banyak ya dibandingkan dengan ACL yang sekarang sudah mulai jarang digunakan. Nah, sekarang kita bahas audit around the computer versus audit through the computer. Nah, ketika melakukan audit IT, dua hal ini akan selalu dibahas gitu ya. Jadi kalau auditing around the computer ini, auditor itu memperoleh sumber dokumen dihubungkan dengan hasil outputnya gitu. Jadi dari dokumen sumber, kemudian dibandingkan dengan hasil dokumen yang menjadi outputnya begitu ya. Jadi proses yang terjadi di dalam komputer itu tidak diaudit. Jadi hanya membandingkan dokumen-dokumen yang berasal dari sumber dan dokumen akhirnya. Nah, kemudian auditor mengambil kesimpulan. Sedangkan kalau auditing through the computer itu auditor melakukan berbagai teknik untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi dan kontrol-kontrol yang ada di aplikasi tersebut bisa menghasilkan berbagai transaksi yang dapat mengandung error ya. Jadi aplikasinya yang diperiksa gitu. Kalau ini kan tadi dokumen sumber dan hasil ya. Kalau ini aplikasi yang memproses dokumen tersebut itu yang diperiksa gitu. Jadi ini dua hal ini harus dilakukan ya, walaupun dilakukan proses audit through the computer, aplikasinya dicek, tapi kan juga dokumen sumber dan dokumen hasilnya juga tetap dicek ya. Jadi dua-duanya ini dilakukan. Oke, nah itu tadi sekilas mengenai tools and teknik yang digunakan dalam audit IT. Silahkan nanti dibaca sendiri di buku Otero yang sudah saya share di minggu-minggu yang lalu ya, di chapter 4. Kemudian silakan menjawab review question ini, ada 10. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang soal yang jawabannya tidak ditemukan, boleh ditanyakan di grup WA. Oke, nah ini untuk tugas pada minggu ini ya. Untuk tugas akhir, ini tugas berikutnya ya. Jadi ini akan menjadi tugas kuis gitu ya. Jadi besok Kamis kita tidak akan membahas materi baru, tapi hari Kamis nanti di pertemuan berikutnya silahkan memilih satu aplikasi atau prosedur yang Anda ketahui. Boleh aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari, misalnya aplikasi Gojek gitu ya. Nah, silahkan membuat flowchart dari aplikasi atau prosedur tersebut. Jadi tidak harus selalu aplikasi, tapi bisa juga prosedur. Misalnya prosedur pembayaran SPP gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Tapi usahakan pilih aplikasi dan prosedurnya itu yang tidak terlalu singkat ya, sehingga nanti flowchart-nya tidak terlalu sederhana. Karena ini akan saya jadikan nilai kuis, semakin panjang aplikasinya, flowchart-nya semakin panjang, maka semakin banyak yang bisa dianalisa dan semakin banyak yang bisa kalian, bahas gitu ya. Jadi ini tugas individu, mencari aplikasi, membuat flowchart dari aplikasi atau prosedur tersebut, dan juga melakukan analisa mengenai kelemahan dari aplikasi atau prosedur tersebut melalui flowchart yang telah Anda buat, dan juga saran atas kelemahan yang telah Anda identifikasi, gitu ya. Jadi misalnya kalian membahas tentang prosedur pembayaran SPP gitu dari awal sampai akhir. Nah, setelah kalian buat flowchart, di situ terlihat misalnya, wah ini ada kelemahan nih, kalau, seperti ini maka, akan antri panjang mahasiswanya untuk melakukan konfirmasi mengenai, eee, pembayarannya dan juga mendapatkan KRS misalnya gitu ya yang kalian, analisa dari kelemahannya. Kemudian sarannya apa gitu ya. Jadi bebas memilih satu aplikasi atau prosedur, tapi tidak boleh sama antar sesama mahasiswa gitu ya. Ini nanti akan dikerjakan hari Kamis. Untuk tugas yang pertemuan hari ini cukup dikerjakan sampai menjawab
10 review question berikut. Nah, nanti pengumpulannya akan saya berikan link di Google Drive, gitu ya. Kalau ada yang tidak jelas mengenai materi atau tugas, silakan nanti ditanyakan lebih lanjut melalui WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.